Ya, kasus ini menjadi perbincangan di publik dan kita akan langsung untuk dalami tentang kasus ini bersama psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Selamat sore, Mbak Sani. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Ada Dev dan juga Nisrina di studio. Mbak Sani, kita mulai dengan apa yang kemudian terjadi di sekitarnya dulu begitu. Karena salah satu yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah sikap keluarga pelaku terhadap kasus ini. Orang tuanya ini dikabarkan sempat menahan para pelaku untuk masuk ke ruang sidang yang barusan kita lihat. Dan selain itu juga beredar chat soal orang tua yang justru menyalahkan tersebarnya chat pelecehan yang ada di grup itu. Bagaimana pandangan Anda melihat sikap orang tua dari para pelaku pelecehan seksual ini? Iya, memang hal ini sangat memprihatinkan, juga sangat disayangkan ini terjadi dan bisa mencoreng ya sivitas akademika di universitas. Kalau tadi pertanyaannya kenapa orang tua melakukan hal tersebut ya, dalam hal ini konteksnya orang tua pelaku, memang dengan situasi sekios apapun, biasanya tetap orang tua akan membela anaknya. Bagaimanapun hubungan orang tua dan anak tidak tergantikan dari sisi emosional yang cukup dekat, yang sangat menginginkan anaknya selamat seperti itu ya. Cuman memang kalau dari kacamata saya, di mana sekarang ini hal ini membuktikan adanya kurangnya literasi pemakaian komunikasi di ruang digital. Karena seringkali orang-orang tuh merasa dengan dia sudah punya panggung di ruang digitalnya itu merasa mereka bebas melakukan apapun yang mereka ingin katakan. Dan kalau saya lihat di sini kan memang tidak ada semacam kode etik yang jelas begitu ya melalui komunikasi dalam di ruang digital yang mereka miliki secara berkelompok begitu. Jadi selama pembicaraannya didukung ya selama pembicaraannya itu menjadi panas atau menyenangkan gitu ya, itu dianggap sah-sah saja. Nah, hal ini yang menurut saya sangat disayangkan karena sebenarnya kematangan seseorang dalam bermain di ruang digital itu sangat perlu kesadaran penuh bahwa kita sebagai umat manusia itu tidak boleh loh ngomongin orang atau bergosip gitu ya, bukan saja melecehkan, gosip aja sebenarnya sangat tidak menyenangkan sebenarnya, tidak boleh atau merugikan orang lain. Bahkan dalam kita ngomong agama saja kan tidak boleh bergosip tentang orang, apalagi ini kalimat-kalimatnya itu sangat merujuk kepada pelecehan seksual dan ada sebutan nama dan tahu target yang memang sedang diomongin itu siapa. Dan ini menurut saya karena adanya di dalam suatu grup yang dianggapnya mereka itu mungkin private gitu ya, mereka merasa itu boleh-boleh saja. Dan ini menurut saya yang sangat disayangkan karena sebenarnya usia mereka juga bukan usia remaja ya, sudah masuk ke usia dewasa awal, sehingga mestinya ada kematangan dalam berbicara, kematangan dalam berkomunikasi sehingga hal ini tidak perlu terjadi. Iya, Mbak Sani, selain juga tadi kita membahas terkait dengan sikap orang tua dalam kasus ini, yang menjadi sorotan pula, ini terkait dengan profesi orang tua terduga pelaku yang ini tersebar dan juga menjadi sorotan di media sosial, di mana diantaranya ini merupakan pejabat hingga aparat. Lantas, apakah seperti atau relasi antara latar belakang keluarga ini apakah berpengaruh terkait dengan pola asuh hingga lingkungan yang mempengaruhi perilaku pelecehan seksual ini? Ya memang kalau ditanya apakah pola asuh akan mempengaruhi kepribadian anak atau tumbuh kembang anak, tentunya jawabannya iya. Walaupun ada dua faktor, yaitu faktor dari internal, kecenderungan kepribadian anak, dan mungkin faktor luar juga berpengaruh, termasuk adalah pola asuh dan bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya begitu. Nah, kalau kita ngomongin apakah misalnya nih ada pejabat atau tokoh-tokoh yang punya power ya di negara kita yang akhirnya mungkin dianggap sibuk gitu ya, sehingga anak ini menjadi kurang perhatian, kurang komunikasi secara berkualitas, itu mungkin saja bisa dicocok-cocokin begitu ya, bahwa oh ini mungkin karena anak kurang perhatian atau kurang edukasi begitu misalnya. Tapi yang jelas siapapun orang tua dari latar belakang apapun dan baik pejabat maupun tidak pejabat tentunya perlu juga memahami atau mengedukasi anaknya di dalam ruang digital, dan ini yang kadang-kadang keskip atau kelongkap karena kesibukan atau ketidaktahuan orang tua bahwa ini tuh penting gitu. Dan menurut saya juga orang tua sebelum memberikan pemahaman pada anak, orang tua sendiri harus paham
resiko apa yang bisa terjadi di ruang digital. Nah, ini seringkali orang tua tuh tidak paham pun kadang-kadang tidak sempat memberikan edukasi kepada anaknya. Nah, ini yang menurut saya yang jadi sangat memprihatinkan bahwa saat ini di era digital orang tua justru harus semakin dekat pada anak, bukan semakin jauh. Nah, kenyataannya dengan adanya ya semua gadget yang ada, justru hubungan orang tua dan anak semakin jauh. Kenapa? Karena anak sibuk dengan gadgetnya dan di ruang digitalnya tadi, tanpa ada pembekalan, konsekuensi secara sosial, konsekuensi hukum gitu kan. Dan nah, termasuk kasus ini begitu. Nah, jadi menurut saya marilah dengan kasus ini kita berkaca, kita menjadikan ini suatu indikasi atau indikator kita sebagai orang tua, yuk harus mawas diri dan kemudian berkomunikasi kepada anak. Jangan sampai nih anak terjebak di dalam situasi seperti ini yang mungkin dia merasa nyaman, boleh-boleh saja, tapi sebenarnya konsekuensinya luar biasa, apalagi ketika ini sudah tersebar ke luar di masyarakat seperti itu. Baik, jadi kedekatan antara orang tua dengan anak ini yang sekarang menjadi sorotan begitu ya, karena dengan kehidupan yang sekarang sepertinya kesibukan orang tua ini malah membuat jadi ada jarak antara orang tua dengan anak. Tapi itu adalah dari sisi pelaku. Kalau kita melihat dari sisi korban, bagaimana seharusnya kemudian kampus ini bisa melindungi korban pelecehan seksual? Selain agar aman, kemudian mengobati trauma, ini juga supaya pendidikannya ini tetap berjalan, bisa selesai begitu sesuai dengan yang seharusnya. Iya, memang untuk kasus ini kan ada dua hal ya. Sebenarnya ada bullying direct atau indirect. Kalau bullying direct itu memang benar-benar ditujukan langsung kepada targetnya, kepada subjek, kepada orangnya. Jadi mungkin pelecehan seksual yang langsung dikatakan secara verbal atau baik itu cyberbullying maupun secara langsung ya. Tapi kalau ini kasusnya indirect, artinya ada sekelompok orang yang membicarakan seseorang ya kan dengan berbau seksualitas, dalam hal ini bisa melecehkan, merendahkan gitu kan, dimana ini baru muncul ketika si omongan ini yang di ruang digital ini tersebar keluar. Nah, tentunya pasti akan mengalami tetap shock ya, shock karena oh saya lagi diomongin, oh saya ternyata jadi bualan-bualan sekelompok orang misalnya. Tentu ada rasa shock, terkejut, tertekan gitu ya. Bisa saja akhirnya menjadi luka batin ya kalau tidak dipulihkan secara mental. Nah, tentunya untuk korban perlu pendampingan secara psikologis ya. Lingkungan perlu juga memberikan support kepada korban untuk dia tidak sendiri, bahwa kita bisa memberikan satu semangat atau kalau misalnya dia butuh cerita kita bisa memberikan waktu yang dibutuhkan misalnya, dan tidak justru menekan korban atau menyalahkan korban, misalnya ya korban sih memakai ini memakai itu. Nah, itu yang menurut saya tidak dibenarkan karena korban dalam hal ini sudah mengalami tekanan karena akibat menjadi omongan-omongan tersebut, apalagi kemudian disalahkan. Nah, itu menjadi tekanan yang sangat lebih berat lagi begitu. Nah, bagaimana sekarang pendampingan dari kampus ya, dari profesional psikolog, dari keluarga, dari lingkungan teman, itu membuat korban tetap merasa dia tidak sendiri dan dia bisa menjalani aktivitas ke depannya ini dengan normal, dengan seperti sedia kala, karena tahu bahwa banyak orang yang mendukung dan bisa dipercaya untuk menemaninya dalam pemulihan mentalnya. Baik, kalau begitu jadi kita akan melihat begitu ya bahwa memang kasus ini katakanlah menjadi pembuka mata bagi semua keluarga begitu ya, agar mencegah anaknya untuk menjadi pelaku, tapi juga sekaligus berupaya untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban begitu. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari masyarakat maupun dari lingkungan aktivitasnya yang paling dekat begitu. Terima kasih banyak Mbak Sani untuk pandangan dan juga analisanya di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali.